Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka jadikanlah ia musuhmu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surah Fatir ayat 5. Iblis sudah menjadi musuh alami keturunan Adam alaihissalam seumur peradaban manusia. Ia yang dilaknat Allah subhanahu wa ta'ala ini tidak pernah lelah menggoda manusia untuk ikut bersamanya menjadi penghuni jahanam kelak. Segala macam cara, tipu daya, dan muslihat akan dilakukannya hingga tidak ada lagi yang tersisa dari anak keturunan Adam yang menyembah Allah, kecuali hanya mereka yang menancapkan iman seteguh baja ke dalam hatinya. Tentu kita semua telah mengetahui asal mula permusuhan abadi ini. Kesombongan dan kedengkian iblis terhadap Adam alaihissalam yang membuatnya dilaknat oleh Allah, hingga ia bersumpah akan membawa sebanyak mungkin keturunan Adam terbakar di neraka bersama dengannya. Akan tetapi, apakah kita tahu? Dahulu, sebelum menjadi makhluk hina terlaknat, iblis pernah menjadi makhluk mulia yang memiliki derajat tinggi di antara penghuni langit. Ia pernah menjadi ahli ibadah yang mulia, hingga menjadi pemimpin para malaikat. Dan kali ini, marilah kita menyelami kisah kemuliaan iblis sebelum kesombongan dan kedengkian merasuki hatinya. Lantas, kita akan bersama-sama mengambil ibroh dari kisah masyhur tentang pembangkangan iblis terhadap Allah Jalla Jalaluhu. Azazil konon adalah nama yang diberikan penghuni langit kepada iblis tersebab kemuliaannya. Sebuah nama yang berarti panggilan besar malaikat ini tentu tidak diberikan sembarangan saja. Menurut Imam Ibnu Katsir, iblis adalah makhluk Allah yang berasal dari golongan jin. Iblis yang juga adalah bapak bangsa jin ini diciptakan Allah jauh sebelum Nabi Adam alaihissalam. Berbeda dari Adam alaihissalam yang diciptakan Allah dari tanah liat, Allah menciptakan iblis dari lidah api yang menyala. Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya mengatakan bahwa iblis dahulu dikenal sebagai makhluk Allah yang sangat taat beribadah. Iblis pernah tinggal bersama para malaikat dan beribadah kepada Allah selama 80.000 tahun. Tidak ada satu tempat pun di dunia ini yang tidak pernah dijadikannya sebagai tempat bersujud kepada Allah. Selain itu, Azazil juga pernah bertawaf mengelilingi arasnya Allah selama 14.000 tahun. Hal ini tentu membuat Azazil mendapat kehormatan di mata para malaikat. Hingga ia, iblis, Allah beri kemuliaan untuk menjadi khazin al-jannah atau bendaharawan surga. Kemuliaan Azazil tidak hanya sampai di situ saja. Konon para ulama berpendapat bahwa dahulu kala, sebelum Allah mengutus manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi, Allah telah terlebih dahulu memerintahkan bangsa jin untuk mengisi bumi. Akan tetapi, bangsa jin tersebut hanya membuat kerusakan demi kerusakan saja. Hingga akhirnya, Allah mengutus para malaikat untuk memerangi mereka dan mengusir mereka hingga terpojok ke daerah pegunungan dan lautan. Dan di dalam perang maha dahsyat itu, Allah mengangkat Azazil sang iblis untuk menjadi panglima perang para malaikat, yang membuat Azazil kini bertambah gelar menjadi Sayyid al-Malaikat atau pemimpin para malaikat.
Riwayat mengatakan bahwa Azazil telah beribadah kepada Allah selama 120.000 tahun lamanya. Ia telah menyandang segala gelar kehormatan dan kemuliaan, hingga tibalah saat para malaikat bermusyawarah atas undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu, Allah sang pemilik kemutlakan dan maha menguasai segala, mengutarakan niatnya untuk menciptakan khalifah di muka bumi. Seperti yang tersurat di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi." Lalu para malaikat menjawab, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Allah lantas menjawab kekhawatiran para malaikat dan meyakinkan bahwa sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Lalu Allah menciptakan Adam alaihissalam dari segumpal tanah liat, yang kemudian ditiupkannya ruh hingga sempurnalah tercipta manusia pertama di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Dan para malaikat pun bersujud, mematuhi perintah dari Allah Jalla Jalaluh, Rabb mereka. Akan tetapi Azazil, yang menjadi pemimpin para malaikat, yang sudah seharusnya menjadi yang paling pertama mematuhi perintah Allah tersebut dan memimpin para malaikat untuk bersujud kepada Adam, menolak untuk bersujud kepada makhluk ciptaan Allah tersebut, yang secara tidak langsung menolak untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saja menolak dan enggan bersujud, Azazil justru merendahkan penciptaan Adam dan mendebat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah, tatkala kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu semua kepada Adam." Lalu mereka sujud kecuali iblis. Dia berkata, "Apakah aku akan sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah?" Quran Surah Al-Isra ayat 61. Keengganan Azazil untuk bersujud kepada Adam ini didasari oleh kesombongan dan kedengkiannya terhadap manusia pertama ini. Azazil tidak terima saat Allah hendak menjadikan Adam alaihissalam untuk menjadi pemimpin di muka bumi. Dan ia merasa terhina ketika dirinya, sang penghulu para malaikat yang mulia, yang diciptakan Allah dari api yang membara, harus sujud dan merendahkan dirinya di hadapan manusia yang Allah ciptakan dari tanah yang kotor. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu?" Lalu Azazil menjawab, "Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah." Quran Surah Al-A'raf ayat 12. Kesombongan Azazil resmi sudah membuatnya durhaka kepada perintah Allah Ta'ala. Maka Allah pun merubah gelar kemuliaannya menjadi iblis laknatullah. Dan sebab kesombongannya itu jugalah iblis terusir dari surga dan segala kemuliaannya. Allah berfirman, "Turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina." Quran Surah Al-A'raf ayat 13. Akan tetapi, sebelum menjalani kehidupannya yang kini terhina dan terlaknat, iblis memohon agar Allah menangguhkan usianya hingga hari kiamat, agar ia dapat membalaskan dendamnya kepada anak keturunan Adam alaihissalam. "Beri tangguhlah aku sampai waktu mereka dibangkitkan." Quran Surah Al-A'raf ayat 14. Di ayat selanjutnya, Allah pun mengabulkan permintaan iblis.
Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Quran Surah Al-A'raf ayat 15. Setelah itu, iblis bersumpah kepada Allah untuk menyesatkan sebanyak mungkin anak keturunan Adam dengan berbagai cara agar mereka menjauh dari Robnya dan mengikuti jejaknya untuk menjadi penghuni Jahannam. Karena engkau telah menghukumku tersesat, maka aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Quran Surah Al-A'raf ayat 16 dan 17. Bersama dengan sumpahnya tersebut, iblis turun ke bumi dan menjadi makhluk Allah yang dilaknat. Ia tak henti-hentinya mengajak, menggoda, dan menghasut anak cucu Adam agar menjauh dari jalannya Allah. Ia tanpa lelah melakukan segala muslihat untuk menjerumuskan manusia ke lembah Jahannam yang paling dalam hingga saat ini. Begitulah akhir dari kemuliaan Azazil. Ratusan ribu tahun beribadah tiada berarti di hadapan Allah hanya karena satu kesombongan yang ada di dalam hatinya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari benih-benih kesombongan yang mungkin akan membakar habis semua amal kebaikan kita yang tidaklah seberapa ini. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.